Di sini ya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man ibtala minal banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kun lahu satran minan nar." Dan kalau seandainya dia diberikan ujian dari anak-anak perempuan, maka tetaplah dia berbuat baik kepada anak-anak perempuan tersebut. Dan jadikanlah anak-anak perempuan tersebut sebagai sitar dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya. Apa maksudnya bahwasanya anak perempuan itu terkadang menjadi bala? Itu ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ya, di mana dia harus melihat apa yang dilakukan oleh anak perempuannya. Ya, kemana pergi dia harus dalam perjalanan safar secara khusus dia harus menemaninya. Beda dengan laki-laki. Iya, perempuan harus menutup auratnya. Yang jelas anak perempuan itu lebih repot dijaga dibandingkan laki-laki. Dia mau pergi kuliah keluar kota harus diantarin. Iya, nanti ketika pulang harus dijemput. Kalau laki-laki nggak perlu mahram. Iya, begitu juga karena perempuan itu akalnya setengah, terkadang cepat tergoda. Cepat rusak pergaulannya. Iya. Nah, laki-laki terkadang dia masih punya akal yang lebih daripada perempuan secara jenis. Maka di sini ujian buat kaum bapak-bapak dan ibu-ibu punya anak perempuan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulnya mengkhabarkan seorang ayah dan ibu memiliki 3 anak perempuan, yang kemudian dididik anak perempuan tersebut menjadi anak-anak perempuan yang salehah, maka tidak ada balasan baginya kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya saya punya 2 anak perempuan?" Kata Nabi SAW juga demikian. Ya, terkadang ayah dan bunda, kenapa dia ibaratnya ada sesuatu hal yang dalam hatinya ketika dia punya anak perempuan, khusus si bapak. Dia nggak bisa menisbatkan cucunya nanti dengan namanya dia. Kan seperti itu, karena laki-laki itulah yang menjadi garis keturunan. Kalau dia ada punya anak perempuannya punya anak 6 orang, 6 orang dari cucunya dia itu nggak bisa dinisbatkan kepada dia. Jadi tidak ada garis keturunannya dia, tapi garis keturunan dari suaminya. Kan ini membuat seseorang itu, ada sesuatu di hatinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fadilah keutamaan yang lebih besar ketika dia punya anak perempuan dan dia bersabar dengan anak perempuan tersebut. Bisa difahami ya? Dan Nabi kita Muhammad SAW adalah ayah yang punya anak perempuan 4 orang dan semua anak laki-lakinya sudah meninggal. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya anak perempuan, posisi kalian sama dengan posisi Nabi Muhammad SAW sebagai seorang ayah, bukan sebagai seorang nabi ya. Sebagai seorang ayah yang memiliki anak perempuan. Jadi ini salah satu kebanggaan buat ayah dan bunda yang hanya punya anak perempuan saja. STA TV Media Syiar Islam.